Tuan Wiroksa. Kising aman, diseramat. Sama kayak dulu mas ini. Waktunya ada sesuatu hal yang perlu kita diskusikan kembali. Udah buka payung. Iya, bismillah. Di sini, siapa yang patut disalahkan? Silakan duduk. Apa kabarmu? Seperti yang kau lihat saat ini. Lama tidak berjumpa. Seharusnya kau tidak perlu ikut campur lagi dalam urusan saya. Karena di sini kau pun tidak bisa menyalahkan saya. Teruskan. Di perjanjian itu, ketika kau sudah mengiyakan bahwasanya di setiap petani itu tidak boleh membunuh hama tikus seperti yang kau sebutkan waktu itu dengan cara membakarnya. Akan tetapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak sekali tikus yang mati karena terbakar. Kalau kau ingat baik-baik, saya mengatakan seperti ini kepadamu. Saya tidak mengiyakan perjanjian itu. Saya harus berkonfirmasi kepada para petani. Kau memberikan syarat itu menurut saya sudah tidak masuk akal. Banyak petani, sedangkan mereka memiliki prinsip masing-masing. Mungkin saja bisa tidak disengaja. Saya tidak mau tahu. Sedangkan pada saat itu, saya mau pergi dari tempat itu adalah atas perjanjian itu. Tapi nyatanya, saya pergi juga dari tempat itu. Karena di sana, saya sudah melihat tidak ada manusia yang membunuh tikus dengan cara membakarnya. Lalu apa bedanya kau pindah dari sana ke sini? Itu bukan urusanmu. Itu adalah keinginan saya sendiri karena saya melihat di sini banyak sekali bangkai tikus yang mati karena terbakar. Maumu apa, Wiroksa, sebenarnya? Saya tidak mau apa-apa. Saya ingin melakukan apa yang ingin saya lakukan. Kami semua membutuhkan makan. Tidak ada yang melarang kau makan, asal sewajarnya. Tapi di sini unsurmu itu bukan makan, tapi kau kayak dendam. Biarkan tikus makan sewajarnya. Di mana-mana setiap sawah itu banyak tikus, tapi tidak seperti yang dipimpin olehmu. Akan tetapi ketika tikus kok ada yang memimpin, lah itu yang membuat kerusakan. Kau sudah mengetahui. Manusianya sendiri saja yang sangat serakah atas duniawi ini. Jika manusia tidak serakah atas dunia, dia mau berbagi dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kan tidak semuanya. Apa saya mau menghabiskan semuanya? Tidak. Saya tidak menghabiskan semuanya. Saya hanya menghabiskan bagian-bagian tertentu saja. Kembali lagi ke kodratnya, Wiroksa. Isi dunia ini memang disuruh untuk dimanfaatkan oleh manusia, bukan dimanfaatkan oleh jin. Jadi menurut saya serakah atau tidaknya perbedaannya malas atau semangatnya saja.
Apakah Tuhan menciptakan makhluk hanya untuk manusia saja? Kalau dunia iya tentunya. Manfaatkanlah seisi dunia sebisa kamu. Ya itu kan sudah jelas. Tapi tidak ada hadis jin manfaatkanlah bumi, nggak ada. Karena kita sudah berbeda. Kau sangat lucu manusia. Dulu pada saat kita bertemu, kau mengatakan hal yang sama dan kau membela bangsa manusia yang sangat serakah. Kau membela mereka yang tidak memikirkan makhluk lain yang juga hidup di dunia ini. Semuanya kan sudah jelas kok. Seisi dunia ini disuruh untuk dimanfaatkan oleh manusia. Apakah yang hidup di dunia ini hanya saja manusia? Kan banyak hewan. Lagi pula ya, hama kan memang harus disingkirkan. Memang Tuhan sudah mengizinkan itu. Menyingkirkan dengan cara apa? Membakarnya. Tuhan mengizinkan itu. Loh, tidak semuanya itu dibakar, kita bisa diracun. Tapi saya melihat masih banyak sekali tikus-tikus yang hangus karena terbakar. Ya karena ulah tikus itu sendiri. Saya tidak mau tahu. Nah, Di sini manusianya juga yang bersalah. Yang diberi akal dan pikiran adalah manusia. Seharusnya yang patut berpikir itu adalah manusia, bukannya hewan. seperti ini saja. Saya tanya kepadamu. Di daratan bumi ini masih luas hutannya apa masih luas yang digunakan atau dimanfaatkan manusianya? Saya tanya. Jika kau menyalahkan sebuah rantai makanan setiap hewan, saya rasa itu bukanlah sesuatu alasan yang bagus menurut saya. Karena sawah dan hutan masih luas hutannya, tapi karena malasnya kamu akhirnya menyerangnya kepada sawah yang sudah jelas-jelas tumbuh, yang sudah jelas-jelas panen. Tanpa susah payah kok tinggal ngerogotinya saja. Kita hidup di dunia ini berusaha sekuat kita untuk mencari makan agar kita bisa bertahan hidup. Di mana makanan itu berada paling banyak, disitulah kita bisa mencari makanan itu. Ya benar. Jadi apa salahnya jika saya memilih tempat sawah sebagai bahan untuk kita mencari makan makhluk itu? Alah, capek ya ngomong sama kamu. Udah tahu-tahu sawah kan dikelola. Apa ya itu tumbuh sendiri sih? Itu keringat. Dialah yang nanam-nanam itu. Apakah kau tidak bisa berpikir? Memangnya tikus bisa menanamnya sendiri? Ya udah, kalau memang seperti itu, kenapa tidak makan ini saja? Ini nggak ditanam ini. Apakah kau tahu konsepnya di sini? Tikus itu memakan apa? Pemakan segalanya, cuma pengennya yang enak. Betul, rakus. Sama halnya seperti manusia. Yang terkenal. Manusia juga pemakan segalanya. Tapi bekerja. Bedanya, tikus bisa saja ke hutan, cari apa di sana ya banyak. Ngapain di sini? Itu pun gara-gara suruhanmu. Kalau kau yang tidak menyuruh, tidak mungkin tikus sejahat itu. Saya hanya memberi pelajaran kepada mereka semua manusia-manusia yang serakah, yang hanya memikirkan ataupun mementingkan dirinya sendiri. Itu pembelaan ketika kau sudah terpojok saja. Pembelaan bagaimana? Apakah kau bisa memastikan mereka sedekah dengan hasil yang mereka dapatkan? Apakah kau bisa memastikan mereka membagikan hasil panen mereka kepada tetangga yang membutuhkan? Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Jangan bandingkan mereka dengan dirimu. Mungkin saja kau berbagi dengan orang lain, tapi tidak dengan manusia lain. Oke. Kau hanyalah satu makhluk. Kau tidak bisa menilai mereka. Kau bukan Tuhan. Memang saya tidak bisa menilai mereka, tapi saya melihat dan saya mengetahui mana manusia yang
bisa berbagi kepada sesama. Mana manusia yang tidak serakah dengan dunia? Mana manusia yang bisa mengerti keadaan makhluk hidup lain di dunia ini? Makanya mungkin saja penglihatanmu bisa salah. Kau hanyalah makhluk. Jangan pernah menilai dengan matamu, karena terkadang dengan penilaian matamu justru akan menghancurkan dirimu sendiri. Jika memang kau memiliki pendapat seperti itu, lalu apa bedanya kau dengan saya? Kau menyalahkan saya seperti ini. Mungkin saja pandanganmu menilai saya juga salah. Karena kau pun bukan Tuhan yang bisa menilai saya dan menyalahkan saya. Siapa? Saya hanya menyuruh kau tidak usah ikut campur dalam urusan ini. Biarkan tikus ya tikus, silakan. Ngapa harus ada dirimu? Yang saya salahkan itu kerjaanmu, bukan kamu. Sumpah saya tidak membencimu dari dulu. Yang saya benci hanya kelakuanmu. Paham? Tuh, ingat baik-baik. Andai kata kau sudah berhenti ini, kau meminta saudara dengan oke, saya tidak akan pernah sedikit pun dendam ataupun benci terhadapmu. Tapi tolong hentikan apa yang kau lakukan. Saya hanya membenci sifatmu saja. Seperti yang sudah kau ketahui, saya akan menghentikan apa yang saya lakukan ini. Jika saya sudah tidak lagi melihat bangkai tikus yang hangus terbakar. Jika di tempat ini masih ada bangkai tikus yang hangus terbakar, saya tidak akan melakukannya. Ya, sekarang hanya pilihanmu, Wiroksa. Mungkin saja negosiasi dulu saya masih bisa toleransi denganmu. Tapi untuk kali ini, jika kau masih ikut campur urusan tikus di sini, mohon maaf, saya pindahkan kau ke tengah-tengah lautan sana. Apa salahnya mereka para manusia menyediakan sedikit rezekinya untuk kami para bangsa jin, makanan agar mereka sajikan kepada kami? Kok ya bodoh, kok bukanlah makanannya, bukan ini. Kok saja yang mengada-ngada, nggak doyan tapi sok-sokan doyan. Saya memang tidak memakan tanaman di sini. Jika mereka memberi sesaji makanan untuk bangsa jin seperti saya, buktinya saya tidak merusak tanamannya. Nah, itu apa makananmu? Itu untuk alasanmu, itu adalah topengmu. Itu aja, biar mereka tersesat. Gampang kan? Nih, nggak usah berdalih apa-apa panjang lebar. Intinya nanti muter-muter ujung-ujungnya satu. Kau ingin mereka tersesat dan memberikan suguhan terhadapmu. Gitu, Bok. Sederhana. Nah, yang saya tidak sukai itu saja. Paham? Kau menilai diri saya seperti itu. Akan tetapi saya tidak boleh menilai manusia seperti apa yang saya nilai. Bisa saja yang kau nilai itu salah. Tentang dirimu? Nah, itu kan sudah jelas. Sedangkan Dan penilaian saya tentang manusia juga sudah jelas. bedanya apa? Kau menilai banyak orang, sedangkan saya menilai hanya kau. Tapi sudah, Kenapa kau tidak menilai orang-orang yang baik, tapi menilainya orang-orang yang seperti itu? Nah, kau kan sudah jelas, kau buruk. Gampang kan? buruk itu menurutmu. Lalu apa fungsinya Tuhan menciptakan saya jika saya hanya diciptakan untuk hal buruk? Nah, sudah jelas. Memang kau kan adalah laknat. Laknat tulo. Kau ngerti laknat tulo? Hah? Ngerti kau tahu laknat tulo? Kau diciptakan karena kau tidak patuh jadi laknat. Ya. Mungkin saja di luar sana apa ada yang mau dengan ngomong secara demikian dengan kamu kayak gini. Saya masih kurang sopan apa terhadapmu, Wiroksa? Ya. Saya juga kurang sopan apa denganmu. Saya sudah memberitahu kepada dirimu, jika sudah tidak ada lagi manusia yang membasmi hamanya, hama tikus yang seperti kau katakan tempo dulu dengan cara membakarnya, saya pun tidak akan mengganggunya. Kau bisa. Sekalipun nanti ternyata tidak ada yang membakar, kau punya alasan lain. Lebih baik sekarang daripada kau, ya, saya pindahkan ke tengah-tengah samudra di sana yang nggak ada padinya. Apa kau milih pindah sendiri ke hutan, di mana hutan itu masih banyak makanan? Jangan kepada pekerja-pekerja petani seperti ini, ya.
pertemuan dari dulu sampai sekarang dengan dirimu tidak akan menemukan titik terang. Dia selalu saja seperti itu. Satu-satunya titik terang, saya memaksakan agar kau berhenti melakukan ini dengan cara apapun. Saya mengalahkan segala cara nanti jika kau selalu seperti ini. Jika kau memiliki cara seperti itu, baiklah, saya akan pergi dari tempat ini dan saya tidak akan mengganggu lagi tempat ini. Tapi kau kan mau pindah sawah lainnya, percuma saja. Yang terpenting tidak ada jangkauannya dengan dirimu. Alah, Itu bukan urusanmu. Nih. Terima kasih. saya sama saja cuma ngambil daun satu, ini akan tumbuh lagi. Lebih baik saya tetap kayak gini nih. Akar-akarnya udah mati, gampang sederhana kan. Ini nggak mungkin tumbuh lagi. Hanya membedanya kok aman di sini tapi nggak aman di sana, buat apa menurut saya. Kembali lagi ke kodratnya ya. Wahai demit, semet, Kodrat apa yang mau katakan? serempet. Serempet adalah bahasa kami. Serempet-serempet liar sepertimu. Dan saya pun akan tetap melakukan apa yang akan menjadi tugas saya. Semlir kamu namanya. Jika kau ditugaskan oleh Tuhan Sangat untuk liar. memerangi saya pun ditugaskan oleh Tuhan untuk menyesatkan kalian semua. Saya akan melakukan itu sampai saya mati. Terima kasih. Kabur malah. Udah kabur kok. Gimana, Mas? Pindah kok. Di sini aman tapi mau nyari lokasi baru. Ini ditutup aja Pak Mas. Hah? Ini ganti benar aja, itu kembali lagi di sini. Ya ini paling sawah ini kita bentengi saja semuanya, yuk. Baik teman-teman, kita akan bentengi sawah-sawah di sini agar si Wiroksa tidak kembali lagi. Ini Mbak sebelah sana Mbak, bos Mbak. Iya.